Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat Mudah-mudahan pagi. semuanya sehat walafiat, tidak ada yang sakit ya, insya Allah ya. Semuanya sehat ya. Insya Allah tidak ada, Bapak. Alhamdulillah. Baik. Untuk kegiatan pagi ini biar lebih barokah ya. Kita buka dulu dengan berdoa bersama-sama. Saya minta Ustadz Rifki bisa dipimpin untuk berdoa. Silakan, Mas Rifki. Ya, baik Ustadz. Teman-teman, kita berdoa dulu ya. Sama-sama kita berdoa. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan pada pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Doa selesai. Sampun, Baik, Ustadz, silakan. terima kasih Mas Ihsan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan juga yang saya banggakan, Alhamdulillah pagi ini Allah mentakdirkan kita untuk bertemu, untuk kembali lagi memulai pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya setiap langkah kita senantiasa mendapatkan kepahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini anak sekalian ada yang izin atau sakit barangkali? Lengkap ya, insya Allah ya. Lengkap, lengkap. Lengkap. Baik, Alhamdulillah. Mas Imam ada ya, Mas Imam? Hadir, Ustadz, hadir. Baik, Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, dalam kesempatan pagi ini, Ustadz akan menerangkan tentang satu tema di pembelajaran kita di kelas 11, yaitu menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, tabligh, dan dakwah. Baik, yang pertama, seorang muslim yang baik memiliki sikap amar ma'ruf nahi mungkar yang sekaligus sebagai pilar menegakkan agama Islam. Maka secara terminologi, amar ma'ruf nahi mungkar ini punya arti menyeru kepada kebajikan dan melarang kepada perbuatan yang mungkar. Lah, anak-anak sekalian, adapun ya, salah satu cara untuk kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah dengan media dakwah, tabligh, dan juga khutbah. Lah, apa dasarnya anak sekalian? Nah ini, jadi ketika kita hendak melakukan sesuatu, pastikan ada dasarnya di dalam Al-Quran. Yang pertama, anak sekalian, coba diperhatikan. Tentang perintah Allah, dakwah, tabligh, dan khutbah ini, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam ayatnya, Quran Surah Al-Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah ada di antara kalian ya sekelompok umat yad'una ilal khair ya. Allah menyuruh kita ya untuk ya menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf ya, menyeru kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan Allah dalam firman-Nya berkata, wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi anak-anak sekalian, kalau pengen jadi orang yang beruntung, itu harus bisa menjadi orang yang menyeru kepada kebaikan dan juga menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Begitu kira-kira. Siap ya? Insya Allah ya anak-anak sekalian ya. Siap, Pak Ustadz. Ihsan, Pak Imam, dan juga Mas Ya, Imam, dan Ustadz. juga yang lainnya. Siap ya, insya Allah ya. Baik, Insya Allah. Siap Alhamdulillah. Ya. bingit. Insya Allah siap bingit. Berikutnya, khutbah itu apa anak sekalian? Jadi para ulama menjelaskan, ya, khutbah itu berasal dari kata khotobayah tubuh khutbatan yang berarti ceramah. Ya. Adapun ya, secara istilahnya ya, yang disebut dengan khutbah itu adalah menyampaikan suatu ya
ceramah yang berisi nasihat, wasiat yang tentang keagamaan atau juga yang terkait dengan keislaman. Ya. Maka ya di dalam Islam ada khutbah Jumat yang menjadi salah satu rukun dalam ibadah sholat Jumat. Maka ya kita harus paham betul apa rukun-rukunnya dalam khutbah. Ya, itu harus kita kuasai dan kita harus betul memahami. Adapun orang yang menyampaikan khutbahnya itu dalam kaidah itu disebut dengan khatib. Ya. Maka ini yang juga bagian penting ketika kita berkhutbah adalah memahami urut-urutannya. Maka di sini ya Bapak menjelaskan khutbah itu diawali dengan hamdalah, kemudian ada di sana nanti sholawat, kemudian ada wasiat takwa, kemudian kita sampaikan isi khutbahnya, dan kemudian ditutup dengan doa. Ya, ini kira-kira urutannya. Berikutnya, ya, kalau tadi kita sudah membahas tentang khutbah, berikutnya adalah tentang tablik. Ya. Apa itu tablik? Tablik cara bahasa artinya balagha yuballighu tablighon, yang berarti menyampaikan. Maka dalam hal ini ya, tablik itu dijelaskan oleh para ulama kita adalah dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus ya. Bentuk khusus itu bisa berupa lisan, bisa berupa tulisan. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Jadi kalau tadi kita sudah menyampaikan tentang khutbah, itu kaifiyahnya. Nah, tablik itu adalah ajarannya, ya, perintahnya. Ya. Maka di sini jelas saya kira perintahnya Allah bagi mereka orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan tidak takut, melainkan takutnya hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan baginya atas perhitungannya. Jadi pahalanya Allah nanti akan menghitung. Jadi kira-kira anak sekalian siap ya? Semoga Allah semuanya jadi seorang mubalik ya nanti ya setelah dari sekolah ini. Insya Allah, Siap Ustaz. ya? Baik, alhamdulillah. Berikutnya yang ketiga adalah terkait dengan dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah dijelaskan oleh para ulama berasal dari kata da'a yad'u yang berarti seruan atau panggilan atau ajakan. Maka secara istilah dakwah juga bisa diartikan adalah setiap kegiatan yang bersifat menyeru, ya, yang bersifat menyeru, ya, mengajak, memanggil, ya, untuk orang itu kemudian beriman kepada Allah, tentu sesuai dengan ajaran akidah keyakinan dalam Islam, syariat Islam dan juga akhlak Islam. Sebagaimana ya perintah tentang dakwah ini ada satu perintah dari Rasulullah SAW an Abdullah ibnu Umar wa anna Nabiya SAW ballighu anni walau ayah. Jadi dalam satu riwayat hadis Rasulullah bersabda, ballighu anni, sampaikanlah olehmu, anni walau ayah, meskipun itu cuma satu ayat. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita memahami 1-2 ayat di dalam Al-Quran, ketika kita bisa menyampaikan itu kepada orang lain, itu juga diperintahkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling penting jangan pernah takut ketika kalau kita berdakwah. Bahkan ketika kita menyampaikan kebaikan, kebenaran, itu mungkin terasa pahit, tapi itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, dalam hal ini ya, dalam Islam Rasulullah SAW sudah membuat prinsip ya, bagaimana dakwah yang baik, bagaimana dakwah yang benar. Itu sebetulnya sudah digariskan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin." Jadi anak-anakku sekalian, di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita untuk apa? Yaitu untuk ya menyeru, berdakwah kepada jalannya Allah bil hikmah. Yang pertama dengan jalan hikmah, yang kedua wal mau'izatil hasanah,
dengan keteladanan yang baik, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billatihi ahsan. Bahkan sekalipun mungkin terkadang kita berbeda pendapat dengan orang lain, kita tidak boleh berkelahi, kita tidak boleh bertengkar, membenci, atau bahkan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Tapi Allah perintahkan, sekalipun kita berbeda, harus disampaikan dengan cara yang baik. Ya, ini dia kira-kira. Jadi metode berdakwah di dalam Quran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ada 3. Tolong, siapa ini kira-kira yang hari ini ingin dapat hadiah dari Ustadz ini? Ini dia dulu, Mbak Anggun. Nah, tadi Ustadz sudah menjelaskan ya. Kira-kira bagaimana caranya berdakwah yang baik itu? Ada 3, bisa disebutkan? Yang pertama apa? Yang pertama, bil hikmah, Ustadz, atau kebijaksanaan, yang artinya, enggak, yang artinya, oke Ustadz. Pakai artinya enggak Ustadz? Enggak usah. Yang pertama bil Oke. hikmah, dengan bijak sana. sana. Yang kedua apa? Mauidah hasanah, dengan nasihat Ustadz. Baik. Yang ketiga? Dengan mujadalah atau diskusi Ustadz. Ya, betul sekali, Mbak Anggun. Nah, seperti ini ya. Jadi perlu ketika kita belajar memperhatikan ustadznya biar apa yang disampaikan bisa langsung masuk ya. Nah, nanti menjadi ilmu dan menjadi keberkahan kita kalau kita mau belajar sungguh-sungguh begitu ya. Jadi ada 3, bil hikmah wal mau'idhah hasanah wa mujadalah. Jadi dengan cara hikmah, dengan cara mau'idhah hasanah, dan yang ketiga dengan diskusi yang baik ini ya. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting anak sekalian tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Yang pertama, jadi ketika khutbah itu ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Jadi yang pertama, syarat seorang khatib ya. Di dalam Islam itu yang pertama Islam. Ya, harus agamanya Muslim. Nggak mungkin orang di luar Islam boleh menyeramai umat-umat Islam. Nggak boleh. Ceramah-ceramah di masjid, nggak boleh. Yang kedua, dia harus sudah balik. Yang ketiga, dia harus berakal sehat. Jadi kalau orang akalnya nggak sehat, nggak boleh itu ceramah. Karena nanti isinya rakaruan kan begitu. Ya. Kemudian yang keempat, mengetahui ilmu agama. Nah, ini penting semuanya keempat-empatnya. Maka ketika ada salah satu yang tidak ada di dalamnya, maka khawatir nanti khotibnya tidak sempurna. Kemudian yang kedua, syarat 2 khutbah. Jadi syarat 2 khutbah itu ini ya untuk khutbah Jumat ya. Jadi khutbah Jumat itu ada 2 khutbahnya, yang mana di antara 2 khutbah itu nanti khotib itu duduk, kemudian istirahat sejenak, berdoa, yang kemudian dia berdiri lagi untuk memulai khutbah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada rukun khutbah. Apa itu rukun khutbah? Jadi memang di dalam khutbah itu ada urut-urutannya, ada rukunnya. Yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadatain atau syahadat. Kemudian yang ketiga, membaca sholawat. Yang keempat, ini harus berwasiat tentang ketakwaan. Ya. Nanti insya Allah di akhir Ustadz berikan contohnya. Yang kelima, disisipkan di sana nanti ayat-ayat Al-Quran, baru nanti disampaikan inti khutbahnya, baru kemudian ditutup dengan berdoa. Lah inilah rukun dalam berkhutbah. Adapun sunnahnya, ya tentu di sini kalau kita melihat dalam pelajaran ya, atau mungkin hadis-hadis Nabi itu memang disunahkan untuk berdiri ya, mengawali khutbah dengan salam ya, khutbahnya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang ya. Nanti kalau terlalu panjang ditinggal tidur nanti. Kayak Mas Imam itu kalau mendengarkan khutbah, nah, tidur nggak kira-kira Mas Imam itu? Tidur Ustaz, ngorok. Wah, besok lagi nggak boleh, karena memang adabnya orang mendengarkan khutbah tidak boleh tidur. Tapi tadi juga penting, jadi khatib pun juga nggak boleh panjang-panjang. Nanti ditinggal tidur jamaahnya. Nah ini, kemudian juga ya, khatib menghadap jamaah ketika khutbah, kemudian tertib rukun khutbahnya, nah, kemudian juga membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Itu di antara sunnah-sunnah di dalam khutbah. Berikutnya, untuk ketentuan tabligh, syarat mubalik ya. Jadi ketentuan tabligh itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat mubalik, orang yang menyampaikan tabligh sama tadi dengan
dengan khutbah. Yang pertama harus Islam. Yang kedua, orang yang menyampaikan harus sudah balik. Yang ketiga, orang yang menyampaikan harus juga berakal. Dan yang keempat, harus mendalami ajaran Islam. Nah, inilah yang mensyarat seorang mubalik. Maka tidak boleh ya orang nggak paham Islam kok sudah jadi mubalik. Oh bahaya nanti kalau ngomong gitu kemana-mana nanti gitu ya. Nah ini kemudian ada etikanya juga, harus sikapnya lemah lembut, mudah bahasanya, kemudian dimengerti, ya ta? Kemudian mengutamakan musyawarah atau berdiskusi, kemudian materi dakwahnya disampaikan mempunyai dasar hukum, artinya dalam Quran maupun Sunnah, ya ta? Kemudian juga menyampaikan tentang pesan untuk ikhlas dan sabar, ya. Dan yang paling penting, lah ini, ya, ketika menyampaikan tabligh, menyampaikan isi ceramah, tidak boleh menghasut orang lain untuk bermusuhan, ya. Jadi nggak boleh Mas Imam ngisi pengajian ya. Nanti isinya ngelek-ngelek presiden. Oh, nggak boleh. Nah, jangankan ngelek-ngelek presiden ya. Ngelek-ngelek teman sendiri pun juga nggak boleh. Apalagi presiden. Nah ini ya ketentuan dalam tabligh. Berikutnya, ketentuan dakwah. Nah ini. Ketentuan dakwah itu juga hampir sama atau hampir mirip dengan syarat-syarat sebelumnya. Jadi ketentuan dakwah yang pertama syarat seorang dai. Maka dai itu dalam Islam ya harus Islam, tidak boleh di luar agama Islam. Kemudian balik jelas, berakal jelas, nggak punya akal nggak boleh jadi dai. Kemudian sama ya, mendalami ajaran Islam hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian juga sama, etika di dalam berdakwah pun juga harus diperhatikan, yang meskipun hampir sama juga dengan sebelumnya. Kemudian berikutnya, nah, ini Ustadz coba akan menampilkan ya satu contoh dakwah bil kitabah atau dengan media sosial ya. Jadi ini memang perkembangan zaman, kita tidak hanya berdakwah itu lewat mimbar, lewat mungkin meja atau mungkin lewat di kelas atau yang lainnya, tapi juga lewat media sosial. Coba Ustadz play-kan ya, nanti bisa menjadi pelajaran untuk kita mengembangkan dunia dakwah. Baik, sebentar saya play dulu. Suaranya belum kedengaran, Ustadz. Suaranya masih belum kedengaran, Ustadz. Oh, nggak kedengeran ya? Iya. Ya, sebentar, sebentar. Kita coba. Ya, ini aja. Yang paling penting diperhatikan saja ya. Paling penting diperhatikan aja konten-kontennya, isi-isinya. Ya. Ya, baik. Mohon maaf ya, mungkin suaranya sedikit ada kendala, tapi ada pesan yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi, dalam dakwah lewat media sosial tadi, meskipun mungkin orangnya nggak kelihatan, tapi pesan dakwahnya dapat. Ya, jadi ada animasinya, kemudian ada nasihat-nasihat yang disipkan di sana. Lah, itulah perkembangan teknologi tentang contoh dakwah lewat media sosial. Maka anak-anak sekalian, ini ya kita harus mengembangkan dakwah kita. Jadi bukan hanya lewat mimbar-mimbar saja, tapi juga diantaranya melalui media sosial. Ini beberapa materinya Ustadz yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang mau bertanya enggak ini anak sekalian? Coba, ada yang mau bertanya? Ada Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Ya, silahkan. Tapi nanti dapat sambal welut ya Ustadz ya. Ya, nanti kalau benar jawabannya kapan-kapan Bapak traktir nanti kalau pas jajan. Silahkan. Ya, mau bertanya Ustadz tentang syarat menjadi khotib.
Tadi kan disampaikan beberapa hal, termasuk ada balik. Nah, balik dalam persyaratan menjadi khotib itu maksudnya seperti apa, Ustaz? Baik, Mas Imam, terima kasih pertanyaan bagus sekali nih ya. Jadi balik itu maksudnya adalah sudah mencapai usia. Balik itu secara hukum sudah terbebani hukum. Lah tandanya kalau laki-laki dijelaskan para ulama khurujul mani, dia sudah mengeluarkan air mani. Kalaupun dia perempuan, haidhah, tandanya dia sudah haid ya. Jadi kalau intinya jadi mubalik kok beliau belum balik, belum keluar air maninya, atau kalau perempuan dia sudah haid, maka sebisa mungkin jangan jadi mubalik dulu. Nah, apalagi maksudnya mubalik yang lebih khusus dalam hal ibadah. Misalkan contoh dalam khutbah Jumat atau mungkin khutbah Idul Fitri ya. Itu kalau bisa cari yang sudah balik dulu ya. Jadi anak-anak kecil oh jose gitu ya. Anak-anak kecil somben yang wis gede. Lah, siapa yang boleh? Yang sudah balik. Tapi biasanya kalau hari ini anak-anak di SMA kelas 1, 2 itu rata-rata mereka sudah balik ya. Tandanya apa tadi? Yang pertama kalau laki-laki sudah keluar air maninya, yang kedua kalau seorang wanita dia sudah haidhah, sudah haid. Itu Mas Imam, bisa dimahami? Bisa, Ustaz. Berarti kalau saya Baik. itu masih ngompol belum boleh jadi khotib ya, Ustaz ya? Iya, enggak boleh. Kalau masih ngompol, enggak boleh. Nunggu dulu. Kalau nanti sudah, ya mungkin mimpi basah istilahnya hari ini, baru boleh Oh, nanti menjadi gitu. mubalek atau khotib ketika khutbah Jumat atau khutbah dalam ibadah yang lainnya. Begitu ya, Mas Imam ya. Ya, Ustaz. Terima kasih, Baik. Ustaz. Ada lagi yang Saya bertanya? Ustadz, saya Ya, Ustadz. silakan. Baik, mungkin tadi kan diterangkan banyak sekali ya Tat ya. Cuman saya Ya. sempat berpikiran kok mungkin ada yang perlu saya tanyakan yang memang belum saya pahami itu bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri dakwah yang baik dalam Islam itu. Kalau tadi kan cara-caranya dakwah diterangkan. Nah itu kalau yang saya tanyakan ciri-cirinya bagaimana dakwah dalam Islam yang baik itu yang bagaimana Tat? Ya, baik. Nah, dakwah yang baik itu harus punya etika. Nah, apa etikanya? Lah tadi sudah menjelaskan sebetulnya. Ketika kita berdakwah harus jelas, harus tegas, harus bijaksana, ya. Kemudian dakwah juga harus mengandung nasihat yang baik dengan cara yang persuasif. Artinya tidak boleh pakai kekerasan. Nah, ini. Kemudian juga dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswah hasanah. Kalaupun bahkan ya anak-anak sekalian, ketika kita berbeda pendapat pun harus disampaikan dengan cara yang baik. Itu kira-kira bisa dipahami, Mas Iksan? Siap Tat, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah mengerti, sudah paham semua. Berikutnya, ini satu contoh ya tentang mukadimah khutbah, anak sekalian. Maka tugas kalian nanti silahkan ini ditulis di buku kalian, kemudian dihafalkan ya. Nanti pertemuan berikutnya Ustadz akan mengecek satu persatu dan nanti kita akan praktek bagaimana berkhutbah yang baik di depan kelas. Semuanya siap ya, nah sekalian? Siap. Insya Allah, Ya, Ustaz. Siap, Ya. insya Allah, insya Allah. Baik, pelajarannya hari ini ditulis dulu ya. Jadi ditulis dulu mukadimah khutbahnya ya. Bu Twina, Mbak Twina ya. Mbak Twina, kemudian Ya, Mas siap, Eko Pak. ya. Kemudian juga Mas Ya, Rifki Ustaz. ya. Silahkan Siap, ditulis siap. dulu. Nah, dihafalkan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan praktek menghafalkan, kemudian nanti di depan kelas biar semuanya bisa berkhutbah dan berdakwah semuanya insya Allah. Baik, saya kira itu sudah selesai menulisnya, anak sekalian. Izin Iya, Ustaz. Pak. Saya foto aja Ustaz. Foto aja ya. Foto. Ya, boleh. Tapi nanti disalin ya. Ya. Oke, baik. Kalau begitu, nanti sekali lagi saya ingatkan, pekan depan kita hafalan, kemudian kita praktek maju ke depan. Tolong dipersiapkan. Baik, anak sekalian, saya kira ini yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Silahkan saya minta untuk Mas Imam dipimpin untuk doa penutupnya. Silahkan. Mari teman-teman kita tutup belajar kita dengan membaca bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alla astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Imam atas doanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dan Allah berikan kesuksesan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.